Dan bersiap-siap nomor peserta 11. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Ikrimah. Saya sekolah di SD Negeri 1 Kota Binjai, Kecamatan Juwo, Kabupaten Aceh Timur. Saya kesini untuk menceritakan tentang anak yang durhaka. Ayo teman-teman, siapa tahu yang ceritanya anak yang durhaka? Iya, betul itu teman-teman. Itu adalah cerita Malin Kundang. Ikrimah ceritain ya. Pada zaman dahulu, hiduplah seorang janda yang bernama Mandi Rubaya dengan satu orang anak yang bernama Malin Kundang. Ayahnya sudah lama meninggalkannya dan tidak pernah pulang lagi. Ibunya lah yang mencari nafkah untuk kehidupan sehari-hari. Mereka tinggal di sebuah gubuk yang terbuat dari daun dan berlimpah-limpah. Pakaian mereka pun compang-camping. Malin Kundang sebenarnya anak yang cerdas dan tampan. Namun, badannya kurus dan kering karena kekurangan makan dan terlihat sangat kusam dan jelek dipandang. Malin Kundang ada bekas luka yang cukup besar di lengan kanannya. Bekas luka itu didapatkan dia sedang bermain kejaran ayam milik tetangganya dan dia terpeleset kena batu. Waktu sangat cepat berlalu. Kini Malin Kundang menjadi dewasa dan menjadi laki-laki yang kuat dan gagah. Dia sangat kasihan kepada ibunya. Dia setiap hari terbanting tulang untuk mencari kehidupan sehari-hari. Dia berpikir untuk mencari nafkah ke negeri seberang. Karena dia ingin sekali ketika dia pulang ke kampung, dia menjadi orang kaya raya yang bisa membanggakan ibunya. Suatu hari, datanglah seorang nahkoda kapal layar. Dia mengajak Malin untuk berlayar. Dulunya kan teman-teman, nahkoda itu sangat miskin. Namun sekarang, dia menjadi kaya raya. Dengan ajakan itulah, Malin ingin pergi bersama nahkoda tersebut. Akhirnya, ia pun meminta izin kepada ibunya. Dulunya ibunya tidak mengizinkannya, tetapi dengan berat hati ibunya pun mengizinkannya. Ibunya terus mempersiapkan barang apa saja yang harus dibawa dan bekal di perjalanan nanti. Dia pun mengantar Malin ke dermaga. Bentar ya teman-teman, terima pakai dulu. Sadap. Anakku, semoga kamu di sana hidup bercukupan. Jangan lupa untuk kembali lagi ke kampung halamanmu ini. Ibu akan menunggumu dan mendoakanmu, nak. Ujar ibu sambil menangis. Ibunya melepaskan anaknya pergi ke negeri seberang. Ia berharap anaknya tidak akan melupakannya dan pulang lagi ke kampung halaman. Kapal yang dinaiki oleh Malin semakin menjauh. Ibunya pun terus melambaikan tangan sambil menangis. Sesaat di kapal, dia sangat banyak belajar untuk berlayar. Dia karena ingin menjadi lelaki yang
tersisa. Nahkoda dan awak kapal semua terbunuh. Maling pun sangat bersyukur karena perompak itu tidak tahu bahwa maling bersembunyi di lubang sempit di dalam kapal. Berhari-hari ia terkatung-katung di tengah samudra, dan akhirnya kapal itu terdampar di sebuah desa yang sangat kaya raya. Kapal itu di desa tersebut, maling ditolong oleh orang-orang desa. Dia mulai mencari pekerjaan dan ia pun mendapat pekerjaan. Karena keuletan dan kegigihan maling, dia bekerja. Dia sekarang menjadi saudagar yang kaya raya. Dia memiliki kapal yang cukup banyak dan awak kapal pun mereka 100 orang. Bertahun-tahun ibunya bertanya apa kabar anaknya. Apakah dia baik-baik saja? Tetapi tidak ada satupun jawaban dari mereka. Sehingga ibunya sekarang menjadi tua dan jalannya pun sudah terbungkuk-bungkuk. Suatu hari datanglah seorang nahkoda. Dia memberi kabar gembira kepada Manti Rubaya. Bu, apakah sudah dapat kabar dari maling? Anakmu sudah menikah dengan seorang gadis cantik dan putri dari bangsawan yang sangat kaya raya, ujarnya. Mendengar kabar itu, ibunya sangat senang dan berdoa agar dia cepat-cepat pulang untuk menjemputnya. Tetapi maling pun tidak pulang untuk menjemputnya. Pada suatu hari, datanglah sebuah kapal yang besar dan indah. Semua orang berkumpul untuk melihatnya, dan mereka berpikir kapal itu adalah milik pangeran. Ibunya pun terdesak. Waktu saudagar kaya itu turun keluar dari kapal dan istrinya, dia melihat sepasang saudagar yang kaya raya. Hati ibunya sangat berdebar kuat. Dia melihat ada bekas luka di lengan kanannya. Dia sangat yakin bahwa itu adalah anaknya, maling kundang. Dia segera mendekati kapal itu dan memeluknya.
kapal. Tapi dalam sekejap teman-teman, badai menerjang, ombak samudra bergulung-gulung. Kapal Malik yang cukup besar dan kuat diombang-ambingkan hingga terpecah belah. Kini Malik sudah menjadi batu. Karena dalam sekejap dia jatuh ke laut dan terdampar di atas pantai. Dia pun berubah menjadi batu. Namun sayangnya teman-teman, ibarat nasi telah menjadi bubur. Kini permohonan Malik sudah terlambat. Tuhan sudah mengabulkan permintaan. Jadi kan teman-teman, yang dapat kita hikmat dalam cerita Ikrimah ini adalah sayangi dan hormatilah orang tuamu. Karena dengan ada orang tua kita, kita pun ada di dunia ini. Cukup di sini yang dapat Ikrimah sampaikan. Kalau ada kesilapan dan kesalahan, mohon dimaafkan. Ikrimah akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, berikan tepuk tangan kepada peserta nomor 30 tadi bernama Aklima, berasal dari SD Negeri 1 Kota Binjai. Dia menyampaikan cerita dengan begitu tenang, santun, dan dengan bahasa vokal yang jelas. Semua ini adalah di bawah asuhan dari Bapak Ibu pembinanya masing-masing. Oke.